Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali menjumpai Anda kembali malam hari ini dalam siaran Good News. Tanpa terasa, hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-8 di bulan Desember. Tentunya bulan Desember merupakan bulan yang penuh dengan sukacita, yang sangat dinanti-nantikan oleh orang percaya pada umumnya, karena mereka akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, tapi apakah kita sudah benar-benar mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Ya, memberikan persembahan yang berkenan kepadanya. Kita patut bersyukur atas setiap karya-karya Tuhan yang telah Dia nyatakan karena kasih-Nya bagi dunia, sehingga Ia mau menyelamatkan setiap manusia berdosa. Malam hari ini saya memberikan judul perenungan, yaitu Kado Bagi Raja. Kita akan sama-sama lihat di dalam Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Karena ayat ini cukup panjang Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi nanti saya akan membaca ayat demi ayat per poin seperti itu ya. Nah, kita akan sama-sama belajar dari orang-orang Majus bagaimana seharusnya menyambut pribadi Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sebelumnya saya akan memberikan penggambaran mengenai orang Majus ini. Orang Majus bukanlah umat Israel. Ya, mereka adalah ahli-ahli bintang yang berasal dari Persia yang sangat rindu untuk kedatangan Sang Raja melalui tanda adanya bintang di timur. Berbeda halnya dengan Herodes. Herodes adalah orang Israel, bisa dikatakan umat pilihan Allah sendiri, ya. Tapi bagaimana respon Herodes? Ya, justru dia menyambut sang raja dengan sikap yang salah, yaitu dia ingin membunuh sang raja, yaitu bayi Yesus. Kita akan sama-sama belajar sikap-sikap apa saja yang ditunjukkan oleh orang Majus sebagai kado bagi raja. Yang pertama, saya memberikan poin, yaitu orang Majus ini berusaha mencari pribadinya. Kita akan sama-sama lihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Matius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Amin Bapak Ibu Saudara. Di sini kalau saya boleh kisahkan, ya, orang Majus ini tadi adalah orang dari Persia yang khusus mempelajari mengenai astronomi, ahli-ahli perbintangan seperti itu. Kemudian bahkan bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang menghubungkan tanda-tanda alam, ya, sebagai pesan dewa. Tetapi yang luar biasanya, mereka memiliki kerinduan untuk benar-benar mencari tanda akan kedatangan raja atas dunia, yaitu Yesus. Mereka berusaha mencari Yesus dari Persia sampai ke Yerusalem, Israel. Ya, dan kita bisa melihat inilah bukti nyatanya bahwa mereka benar-benar merindukan akan Tuhan, Raja atas dunia. Ya, di sini kita bisa lihat bersama Bapak Ibu Saudara, begitupun juga dengan kita sebagai umat Tuhan. Kita harus memiliki kerinduan yang luar biasa akan pribadinya. Tidak ada hal yang lebih indah selain persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, Tuhan pun sama, Dia sangat merindukan untuk kita mencari pribadinya, bukan hanya mencari berkat-berkatnya saja. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 14 ayat yang kedua. Mazmur 14 ayat yang kedua, di situ dikatakan, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ya, malam hari ini, adakah kita benar-benar mencari Allah, mencari Tuhan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerinduan? Mari kita mau rindukan Dia
Sebab dalam Mazmur 34 ayat yang ke-11 di situ dikatakan bahwa orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Jadi ada janji perlindungan, ada janji keamanan, bahkan pemeliharaan yang sempurna ketika kita benar-benar mencari Tuhan. Itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, sikap yang dapat kita pelajari dari orang Majus ini. Dan kemudian yang kedua yang akan kita pelajari bersama yaitu rela diarahkan oleh firman-Nya. Kembali lagi ke dalam Matius pasal 2 ayat 4 sampai ayat 6. Matius 2 ayat 4 sampai 6 saya akan bacakan buat kita semua. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Amin. Poin yang kedua, di sini kita bisa melihat bahwa setelah mereka mendengar penjelasan orang-orang Majus ya mengenai kedatangan raja, maka dia mulai mengumpulkan Raja Herodes ini mulai mengumpulkan para imam untuk mencari tanda kedatangannya melalui kitab Taurat. Ketika mereka menemukannya, segera mereka memberitahukan kepada orang Majus agar mereka mengikuti petunjuk itu. Ya, singkat cerita, mereka harus ke Betlehem. Kita bisa melihat orang Majus ini rela untuk diarahkan oleh firman-Nya, untuk menemukan petunjuk ya, menuju tempat di mana sang raja lahir. Berbeda dengan Herodes, tadi di awal-awal juga sudah saya singgung, Herodes ini sikapnya salah. Dia mau menyingkirkan sang raja ini. Karena apa? Karena dia takut tersingkirkan. Ya. Orang Majus mau diarahkan sehingga dia dapat menemukan kebenaran, yaitu bayi Yesus yang adalah sang juru selamat. Sedangkan Herodes ingin membunuh kebenaran itu sendiri. Aplikasinya dalam kehidupan kita. Mungkin kita sering kali Bapak Ibu Saudara, kita banyak mendengar pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Tapi seberapa sering kita gagal dalam mempraktekkan firman Tuhan. Yang Tuhan mau adalah tanah hati kita yang benar-benar rindu dengan lembut untuk menerima firman-Nya sehingga kita bisa menghasilkan buah. Seperti dalam Mazmur yang pertama ayat 2 sampai ayat 3. Di situ dikatakan bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan kemudian dikatakan apa lagi? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya setiap kita rindu dan mau hidupnya berhasil. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu Saudara. Kita harus rela, merelakan hidup kita untuk dipimpin oleh firman Tuhan. Ya, manusia diberikan kehendak bebas. Mana yang mau kita pilih? Apakah kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan atau kita mau berjalan sesuai dengan keinginan kita? Karena itu, orang yang rela untuk diajar pasti hidupnya akan berhasil untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga hidupnya dapat menjadi sasaran seperti yang Tuhan kehendaki. Mari berikan hati kita Bapak Ibu Saudara bagi Tuhan untuk kita boleh dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kita boleh menjadi bejana-bejana yang indah di mata Tuhan. Kemudian poin yang terakhir yang dapat kita pelajari dari kehidupan, dari sikap orang-orang Majus, yaitu mereka memberikan semua yang terbaik. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11,
ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Matius 2 ayat 10 sampai ayat yang 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Saat orang Majus menemui bayi Yesus, ya, mereka membawa persembahan, ya. Mereka tidak hanya sekedar datang untuk berjumpa saja, tapi mereka datang dengan memberikan persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, bahkan mereka juga menyembah bayi Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu ketiga barang ini merupakan barang yang harganya mahal. Ya, dan ketiga barang ini dikhususkan, diperuntukkan untuk persembahan bagi raja. Jadi orang Majus ini mengenal betul siapa Yesus, ya, karena dia seperti tadi saya sudah katakan, dia adalah orang-orang ahli dalam perbintangan seperti itu. Dia melihat tanda-tanda alam, ya, kemudian dia menyatukan, oh ini akan ada raja. Bintang yang dari timur ini sebagai tanda akan kelahiran sang raja bagi dunia. Ya, jadi orang Majus ini benar-benar mengetahui secara pasti siapa Yesus. Akhirnya mereka memberikan yang terbaik dari hidupnya. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Yesus, Bapak Ibu Saudara? Sudah berapa lama kita ikut Yesus? Kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Sudahkah sepanjang hidup kita memberikan yang terbaik bagi Dia? Sudahkah kita memberikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, hidup kita, harta kita untuk kita persembahkan menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan? Ya. Apakah kita sudah menghormati Dia sebagai raja di atas segala raja? Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 itu dikisahkan mengenai Daud, ya. Di situ dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di sini Tuhan melihat hati Daud yang berkenan kepadanya. Dan akhirnya Tuhan menjadikan Daud ini seorang raja. Mari kita mau bersama memberikan waktu kita, tenaga kita, apa yang bisa kita lakukan, ya, untuk kita persembahkan bagi pelayanan Tuhan dengan sikap hati yang takut dan hormat tentunya. Dan biar Tuhan sendiri yang memahkotai kita dengan mahkota kehidupan dan menjadikan kita sebagai pemerintah-pemerintah di sorga sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita sama-sama belajar. Sudahkah kita memberikan kado bagi raja kita? Raja di atas segala raja, ya, seperti halnya orang Majus, dia bukan orang Israel, ya, orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia mau untuk mencari pribadinya, untuk rela, ya, diarahkan oleh firman-Nya. Bahkan orang-orang Majus ini rela memberikan yang terbaik baginya. Sebegitu pentingnya Yesus bagi orang-orang Majus ini. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar dari kehidupan orang Majus ini. Amin buat firman Tuhan. Kita akan tutup renungan malam hari ini dengan doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Materaikan firman-Mu lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus-Mu terus bekerja lebih lagi bagi setiap pendengar dimanapun mereka boleh mendengar Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami mau memberikan yang terbaik. Untuk kami boleh
rela diarahkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Dan kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.